Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Maisura Ali, Stambuk 083 2018 0041. Di sini saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul Strategi Pengembangan Agroindustri Minyak Kelapa di Kabupaten Polewali Mandar. Yang pertama itu ada pendahuluan, tinjauan pustaka, dan metode penelitian. Bab 1 pendahuluan yang terbagi menjadi 4, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Latar belakang, Indonesia sebagai negara kepulauan. Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang memiliki lahan potensial untuk pertanian. Salah satu komoditas pertanian yang dikembangkan di Indonesia adalah perkebunan kelapa. Perkebunan kelapa di Indonesia. Subsektor pertanian yang memegang peranan penting bagi perekonomian nasional, salah satunya adalah perkebunan. Kelapa adalah salah satu komoditas perkebunan Indonesia yang cukup potensial. Kelapa merupakan salah satu komoditas perkebunan yang memiliki nilai ekonomi penting bagi masyarakat tani di Indonesia. Agroindustri di Indonesia. Keberadaan agroindustri di Indonesia didukung oleh ketersediaan bahan baku yang melimpah. Sebagian penduduk Indonesia tergantung dari sektor pertanian, kandungan bahan baku impor yang relatif rendah, dan adanya peluang perluasan pasar domestik maupun ekspor. Pengembangan agroindustri dalam menanggulangi permasalahan ekonomi. Pengembangan agroindustri dapat menjadi pilihan yang strategis dalam menanggulangi permasalahan ekonomi dan pengentasan kemiskinan di pedesaan. Hal ini disebabkan adanya kemampuan yang tinggi dari sektor agroindustri dalam hal perluasan kesempatan kerja. Rendahnya produktivitas dan pendapatan petani kelapa. Rendahnya produktivitas dan pendapatan tani kelapa disebabkan antara lain oleh penanganan usaha tani kelapa kurang mendapat perhatian, petani menanam bibit kelapa tanpa melalui seleksi yang memadai, pertanaman kelapa kurang terawat, kurang berkembangnya usaha pemanfaatan lahan di antara tanaman kelapa, dan belum berkembangnya usaha diversifikasi. Pengusahaan tanaman kelapa di Kabupaten Polewali Mandar. Pengusahaan tanaman kelapa di Kabupaten Polewali Mandar memiliki potensi yang cukup besar. Sepanjang wilayah pesisir ditumbuhi pohon kelapa yang sangat menjanjikan untuk dijadikan sebagai peluang usaha. Jika dilihat dari luas areal tanaman dan produksi kelapa dalam yang dihasilkan, komoditas ini masih memiliki potensi untuk dikembangkan. Pemanfaatan minyak kelapa. Sekitar 27 negara kelompok Uni Eropa adalah konsumen terbesar minyak kelapa di dunia. Saat ini memanfaatkan sekitar 743.000 metrik ton per tahun. Sebagian besar dari 3,5 juta ton minyak diproduksi setiap tahunnya telah digunakan. Dikenal dua jenis minyak kelapa, yaitu minyak kelapa biasa yang digunakan untuk menggoreng dan minyak kelapa murni yang dikenal sebagai virgin coconut oil atau VCO. Pengolahan minyak kelapa di Kabupaten Polewali Mandar. Pengolahan minyak kelapa dengan bahan baku kelapa segar telah lama dilakukan secara tradisional oleh masyarakat di Kabupaten Polewali Mandar. Dengan berkembangan industri pengolahan minyak kelapa, pengolahan secara tradisional dapat tersaingi dengan pengolahan secara modern. Minyak kelapa yang dipasarkan di Kabupaten Polewali Mandar bukan hanya minyak yang dibuat oleh industri pengolahan minyak kelapa,
yang berasal dari Kabupaten Polewali Mandar, melainkan juga berasal dari industri limbah minyak kelapa dari berbagai daerah seperti minyak kelapa Mandar yang berasal dari Kabupaten Majene maupun dari Kabupaten Mamuju. Rumusan masalah. Yang pertama itu, apa yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman di Polewali Mandar. Yang kedua, strategi apa yang harus diterapkan dalam pengembangan agroindustri minyak kelapa di Polewali Mandar. Tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman di Kabupaten Polewali Mandar. Yang kedua, menganalisis strategi dalam pengembangan agroindustri minyak kelapa di Kabupaten Polewali Mandar. Manfaat penelitian. Yang pertama, menambah wawasan pengetahuan mengenai cara mengembangkan produk minyak kelapa agar bisa mendapatkan suatu penghasilan yang baik. Yang kedua, menambah wawasan penulis dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya dalam strategi pengembangan agroindustri minyak kelapa. Yang ketiga, menganeka-ragamkan produk minyak kelapa menjadi bahan pangan atau barang lain yang mempunyai nilai tambah. Bab 2, yaitu tinjauan pustaka, terdiri dari 2 subbab, yaitu tinjauan teoritis dan kerangka berpikir. Tinjauan teoritis terbagi menjadi 5, yaitu agroindustri, pengembangan agroindustri, minyak kelapa mandar, dan penelitian terdahulu. Agroindustri. Secara eksplisit, pengertian agroindustri pertama kali diungkapkan oleh Austin 1981, yaitu perusahaan yang memproses bahan nabati yang berasal dari tanaman atau hewani yang dihasilkan oleh hewan. Proses yang digunakan mencakup pengubahan dan pengawitan melalui perlakuan fisik atau kimiawi, penyimpanan, pengemasan, dan distribusi. Pengembangan agroindustri. Alternatif teknologi yang tersedia untuk pengolahan hasil-hasil pertanian bervariasi, mulai dari teknologi tradisional yang digunakan oleh industri kecil, sampai kepada teknologi canggih yang biasa digunakan oleh industri besar. Dengan demikian, alternatif teknologi tersebut bervariasi dari teknologi yang padat karya sampai ke teknologi yang padat modal. Pada tahap-tahap produksi, setiap perusahaan agroindustri terdiri dari komponen-komponen fisik sebagai berikut. A. Penerimaan dan penyimpanan bahan mentah. B. Pengkondisian bahan mentah. C. Pengolahan utama seperti pemisahan, pemusatan, pencampuran, dan stabilitas. D. Pengemasan. E. Penyimpanan produk-produk yang dihasilkan. Dan F. Pengiriman produk-produk yang dihasilkan. Minyak kelapa. Minyak kelapa adalah salah satu minyak nabati yang diperoleh dari buah kelapa. Dikenal 2 jenis minyak kelapa, yaitu minyak kelapa biasa yang digunakan untuk menggoreng dan minyak kelapa murni yang dikenal sebagai virgin coconut oil. Minyak kelapa biasa diperoleh dari kopra dengan cara pemanasan dan pemurnian dengan bahan kimia, sedangkan minyak kelapa murni diperoleh dari buah kelapa segar tanpa pemanasan. Minyak kelapa mandar. Minyak mandar atau lomok mandar adalah minyak berbahan kelapa. Minyak ini sekaligus menjadi identitas suku Mandar, salah satu pemangku budaya maritim terbesar di Sulawesi, tak seperti minyak goreng lainnya. Minyak mandar punya aroma dan menambah cita rasa khas pada makanan. Kampung Tulu, Majene, Sulawesi Barat, salah satu tempat perajin minyak kelapa. Di atas tungku membara, santan perlahan mengental, jadilah minyak kelapa. Minyak kelapa yang dikenal dengan minyak mandar. Kini ada belasan keluarga yang membuat minyak ini. Minyak kelapa mandar ini banyak dicari dan digunakan perajin kosmetik seperti sabun, lip balm, body butter, dan lain-lainnya. Penelitian terdahulu.
Menurut Arnold Sitompul 2014, dengan judul skripsi Strategi Pengembangan Industri Salak, penelitian ini dilakukan pada tahun 2013 di Desa Persalakan, Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan metode SWOT. Menurut Prawira 2016 dengan judul skripsi Strategi Pengembangan Agroindustri Pala di UD Mestika, penelitian ini dilakukan pada tahun 2016 di Desa Hilir, Kecamatan Tapak Tuan, Kabupaten Aceh Selatan. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif dan metode SWOT. Kerangka berpikir agroindustri minyak kelapa inilah bagian yang bisa saya jabarkan dan tampilkan di proposal saya. Bab 3 metode penelitian. Metode penentuan lokasi dan metode penentuan sampel. Metode jenis dan sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data. Jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer meliputi keadaan para pembuat minyak kelapa mandar yang meliputi potensi dan pemanfaatan sumber daya. Selain data dan jumlah pendapatan yang diperoleh anggota yang terdiri dari pendapatan petani kelapa, anggota para pembuat kelapa produktif yang membentuk struktur pendapatan hasil dari petani minyak kelapa. Sedangkan data sekunder diperoleh dari instansi terkait dengan penelitian seperti PPS, Dinas Pertanian, Dinas Pangan dan Penyuluhan Pertanian, BPP, di Provinsi Sulawesi Barat. Metode analisis data yang digunakan di proposal ini adalah analisis SWOT, adalah identifikasi sebagai faktor untuk memutuskan strategi perubahan beberapa pertimbangan yang perlu diperlihatkan dalam mengambil keputusan antara lain kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Demikianlah hasil presentasi proposal saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.